Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Ana Rosyana. Oke, di video kali ini adalah lanjutan video aku yang sebelumnya, yaitu operasi saraf kejepit. Nah, video kali ini aku akan menjelaskan secara detail dari persiapan operasi, terus proses operasi berlangsung sama setelah operasi yang aku lakukan di Rumah Sakit Siloam. Nah, pertama-tama aku itu disuruh puasa selama kurang lebih 8 jam ya, tidak boleh makan. Terus minumnya itu pas hitungan dari operasi sampai ke puasa itu kayaknya kurang lebih 4 jam ya, udah nggak boleh minum lagi. Dan habis itu aku disuruh mandi pakai sabun khusus yang diberikan. Nah, habis mandi baru memakai baju yang mereka siapkan, terus habis itu baru masuk ke ruang operasinya. Nah, sedikit cerita, ini pertama kali dalam seumur hidup aku masuk di ruang operasi ya. Ini pertama kali dan saya sangat gimana ya rasanya ya, campur aduk rasanya tuh kayak takut ya, soalnya juga pas itu tuh aku sendiri, nggak ada yang temenin, kan nggak boleh temenin, terus di luar juga nggak ada yang tungguin, soalnya kan masa pandemi ya, jadi nggak boleh tungguin kalau misalnya pasien yang masih masih muda gitu ya, terus masih bisa sendiri gitu kan, jadi nggak perlu bantuan orang. Jadi saya tuh sendiri didorong ke ruang operasi. Terus ruang operasinya itu dingin banget teman-teman, apalagi saya kayak sedikit kurang suka dingin ya, jadinya tuh campur aduk rasanya tuh gimana gitu. Ada takutnya, ada nggak nyamannya, dan lain-lain. Nah, habis sampai di ruang operasi, terus dokter kasih aku sebuah surat gitu ya, surat kayak surat pernyataan apa gitulah. Terus suruh saya tanda tangan, jadi saya baca dulu, terus habis itu saya tanda tangan, habis itu baru prosesnya berlangsung. Itu kurang lebih 15 menit udah selesai, cepat banget, soalnya pas operasi disuruh aku telentang gitu kan, bukan telentang, tengkurap. Disuruh aku tengkurap baringnya. Habis itu di bagian tulang belakang aku ya, itu kan baju tuh ada lubangnya gitu loh, jadi di sininya terus dikasih garis apa sih, kayak spidol gitu kan, digaris. Habis itu kalau dia ada suntik obat bius, dia akan bilang, "Bu, saya suntik ya," gitu. "Maaf ya Bu, saya suntik nih." Nah, obat bius yang dia kasih itu obat bius lokal, jadi bukan bius total. Jadi dalam keadaan masih sadar gitu kan, soalnya kan operasinya katanya tuh operasi, bisa dibilang operasi kecil sih, nggak ada pembedahan, cuma dimasukin tabung jarum gitu kan. Terus lukanya juga nggak gede gitu kan, jadinya pakai bius lokal. Nah, terus dia juga bilang kalau pakai bius lokal, kalau misalnya kena saraf kita tuh tahu, kita tuh sadar, dan kita bilang gitu loh. Nah, pas operasi berlangsung itu disuntikin, oke lah, nggak terasa apa-apa kan, suntikin obat bius. Habis itu dia baru tusukin jarumnya. Saya juga nggak terasa, udah nggak terasa karena udah dibius kan. Nah, pas lasernya itu dia kan potongnya itu mungkin pakai laser ya, potong cairan yang keluar itu. Nah, itu tuh rasanya panas teman-teman, kayak kayak disinari tau lah teman-teman, sinar laser tuh kan panas kan, jadi panas banget, panas gitu kan. Nah, kalau misalnya udah nggak mampu boleh bilang gitu loh. Jadi dokternya bilang kalau misalnya merasa panas banget atau nggak nyaman banget boleh bilang gitu kan. Jadi pas dikasih sinar panas, terus pas dia kena mungkin lagi proses pemotongan gitu kan, ngilu banget teman-teman, serius, kayak gigi kita yang sensitif, yang kena asin atau kena es batu gitu, ngilu banget, ngilunya sampai ke kaki, terus panasnya sampai ke jempol gitu kan. Terus rada agak kayak kebas gitu, kesemutan juga sedikit kan, tapi dia tuh nggak lama, dia tuh sebentar habis itu ditarik lagi, terus lakuin lagi gitu, jadi nggak terus menerus gitu. Nah, prosesnya cuman 15-an menit, habis itu udah selesai. Nah, udah selesai, aku dipindahin ke ranjang aku yang kemarin lagi. Habis itu didorong keluar ruangan operasi, terus aku di situ tuh disuruh baring ke kurang lebih kayaknya 1 jam deh.
mungkin dia pikirnya, maksudnya tuh wanti-wanti kalau misalnya habis operasi ada efek sampingnya, ada apanya, keluhannya. Nah, disuruh aku di situ tuh tunggu sendirian baring di situ selama kurang lebih kayaknya 1 jam lebih. Habis itu baru dijemput sama perawat yang merawat aku di ruang pasien gitu. Habis itu aku baru didorong ke kamar lagi gitu. Terus dia habis operasi itu kan kata dokternya sudah boleh melakukan aktivitas rutin kayak makan sendiri, bangun, mandi, ke toilet sendiri, dan lain-lain. Dan aku juga bisa melakukannya. Cuman di bekas operasinya itu, di dalamnya itu rasanya sakit ya, masih sakit ya. Wajar sih karena habis operasi kan. Biasa luka baretan aja sakit ya, apalagi itu luka dalam gitu kan. Nah, habis itu ya udah dikasih obat pereda nyeri, cuman masih nggak hilang sih sakitnya, masih sakit, cuman masih bisa tahan lah gitu ya. Oke, jadi saya melakukan aktivitas seperti biasa kayak makan sendiri, ke toilet sendiri, mandi, dan lain-lain. Nah, habis itu keesokan harinya dokternya bilang udah boleh pulang. Ya udah, saya bisa pulang deh, terus dikasih obat. Dan ya pantangannya seperti kemarin saya udah sebutkan, tidak boleh melakukan hal-hal yang berat, angkat-angkat yang berat, terus nggak boleh sampai kecapean gitu, harus menjaga pola hidup yang sehat gitulah. Setelah itu dikasih vitamin D juga dan lain-lain ya, obat anti nyeri ya. Habis itu 1 bulan apa 2 minggu kemudian disuruh kontrol lagi. Ya udah, saya pergi kontrol lagi. Habis itu udah deh, aku nggak pergi lagi. Sebenarnya sih mau disuruh kontrol lagi, cuman aku merasa udah kayak nggak perlu aja gitu. Ya udah, saya nggak pergi kontrol lagi gitu. Dan sampai sekarang ya, kalau misalnya kecapean dia bisa timbul sakit sedikit, tapi dia bisa hilang sendiri kalau misalnya kita istirahat gitu. Ya oke lah menurut saya, daripada sakit terus ya mending operasi aja. Kalau misalnya udah nggak bisa disembuhin dengan obat-obatan, ya pilihan terakhir ya operasi. Dan operasi ini tidak melakukan pembedahan, jadi itu pemulihannya lebih cepat. Dan setelah operasi juga bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa gitu. Jadi menurut aku ini apa sih, kemajuan teknologi medis itu bagus banget ya, dan aku bersyukur banget gitu. Oke, seperti biasa saran saya buat teman-teman yang nonton video ini, tetaplah jaga pola makan, pola hidupnya sehat supaya tetap sehat, karena sakit itu tidak menyenangkan teman-teman. Karena pertama, sakit itu membuat kita tuh tidak nyaman dan membuat kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Yang kedua, itu butuh biaya pengobatan yang cukup mahal ya kalau misalnya sakitnya berat ya. Jadi saya saranin kepada teman-teman tetaplah jaga pola hidup yang sehat, hindarkan stres, dan berolahraga. Sebenarnya aku juga kurang ada olahraga sih, soalnya setelah saya olahraga itu capek banget gitu, jadi saya malas kadang. Oke, sekian video ini, dan jangan lupa subscribe channel Ana Rosiana untuk mendukung aku supaya lebih semangat lagi untuk men-sharing pengalaman aku kepada teman-teman. Dan see you on my next video. Bye bye.